Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah biqadri 'azamati dhatihi fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang dengan rahmatnya menghadirkan Ramadan sebagai taman bagi jiwa yang rindu ampunan, menghadirkan Ramadan sebagai musim keberkahan, musim kebaikan, menghadirkan Ramadan sebagai cahaya bagi hati yang ingin kembali kepadanya. Hadirin sekalian, Ramadan datang menyapa kita, menghadirkan kelembutan di setiap malamnya, menghadirkan ketenangan di setiap sujudnya, membuka pintu-pintu langit bagi doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita semua di sini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Orang-orang yang diijabah doanya semenjak bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab kita diberikan keberkahan, di bulan Sya'ban kita diberikan keberkahan, dan sekarang kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian, bisa jadi ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ingin memberikan kita ampunan. Bisa jadi ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ingin kita kembali kepadanya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita untuk melaksanakan ibadah sebanyak mungkin pada bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, tinggalkan makan karena Allah, tinggalkan minum karena Allah, tinggalkan syahwat karena Allah, melaksanakan ibadah puasa dengan berkualitas, melaksanakan hari-hari dengan penuh manfaat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Beriman kepada Allah, mengharapkan pahala Allah, insyaallah akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di malam harinya seperti saat ini, man qama ramadana imanan wa ihtisaba, sama siapa yang mendirikan salat pada malam hari, salatnya berkualitas, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar khusyuk dalam setiap gerakan salat, imanan wa ihtisaba, benar-benar beriman kepada Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni meskipun yang telah berlalu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi banyak orang yang lalai dalam puasanya. Banyak orang yang merasa berat ketika melaksanakan puasa, ataukah mereka berpuasa tapi setengah-setengah, tidak sempurna, tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Padahal kalau kita ingin bernapak tilas melihat sejarah, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Sebagaimana juga diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita juga diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi sistemnya lebih berat. Misalkan saja jamaah sekalian, kaum Nasrani sebelum Islam datang, mereka juga berpuasa pada bulan Ramadan 30 hari. Akan tetapi sistemnya berat. Ketika mereka tidur setelah berbuka dan bangun di malam hari, maka diwajibkan bagi mereka untuk meneruskan puasanya hingga esok hari. Misalkan mereka tidur di jam 8 malam, bangun jam 10 malam, maka jam 10 malam diwajibkan untuk tetap berpuasa hingga esok harinya jam 10 malam. Misalkan kaum Yahudi juga diwajibkan berpuasa sebelum Islam datang. Mereka berpuasa wajib 3 kali dalam sebulan. Awal-awal Islam juga diwajibkan berpuasa dengan sistem yang begitu berat. Islam mewajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah, ketika Nabi telah hijrah ke Madinah. Awalnya juga berat. Sebelum berbuka, siapa yang tidur sebelum berbuka kemudian bangun di waktu malam, maka diwajibkan untuk meneruskan puasanya hingga esok hari. Dan juga siapa yang tidur setelah berbuka dan bangun di waktu malam, maka diharamkan bagi suami mendekat istrinya pada malam hari itu. Ini awal-awal Islam begitu berat. Kemudian ketika hukum Islam telah sempurna, maka jadilah puasa seperti saat ini dengan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena puasa telah mudah, jangan dimudah-mudahkan. Kita laksanakan dengan penuh sukacita, mengharapkan pahala, mengharapkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar sesuai dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian imam kita, ulama kita yang bernama Imam Al-Qushairi memberikan tafsiran dari ayat puasa tadi, bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah saumun zahir, puasa zahir, puasa yang sesuai dengan tuntunan syariah, sesuai dengan fikih Islam. Selama kita niat setiap malamnya sesuai dengan mazhab Syafi'i, setiap malam kita berniat puasa dan menghindarkan segala hal yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu dalam tubuh lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, lewat kubul dan dubur, insyaallah puasa kita sah. Ini secara fikih, secara zahir, secara syariat. Yang kedua adalah saumun batin, puasa batin. Puasa batin lagi terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah saumul qalbi 'anil afat, puasanya hati dari sifat-sifat tercelah, dari penyakit-penyakit hati. Kata Nabi, induk sifat tercela ada 3. Yang pertama adalah takabbur. Ini yang harus kita berhati-hati darinya. Kita puasakan hati kita dari sifat takabbur, merasa besar, merasa mulia, merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebuah sifat yang tidak nampak, akan tetapi besar dampaknya, dan yang paling berbahaya
Bisa jadi kita full puasa, bisa jadi kita rajin sholat di masjid, tapi jangan sampai ada perasaan, ada sifat yang mengganggu puasa kita, yaitu sifat takabur. Kita merasa rajin puasa sehingga bisa jadi ini akan mengurangi pahala puasa kita. Yang kedua adalah iri hati, dan yang ketiga adalah ambisi yang melampaui batas. Boleh kita berambisi mencapai sesuatu, tapi jangan sampai ambisi ini membawa kita terhadap hal-hal yang diharamkan Allah. Jabatan kita pakai sebagai jembatan untuk hal-hal yang tidak disukai. Pekerjaan dipakai untuk hal-hal yang haram. Harta sebagai sarana untuk memperkuat nafsunya semata. Maka hadirin sekalian, itu semua adalah wasilah menuju Allah. Jabatan adalah amanah, jembatan adalah pekerjaan, adalah ibadah, harta adalah sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya." Di antara orang-orang ada yang berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia." Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, karena mereka hanya ambisi terhadap dunia saja. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada juga orang-orang yang beriman berdoa, berikan kami kebaikan di dunia, ambisi pekerjaan sebagai wasilah menuju Allah, kebaikan di akhirat, wa qina azabannar. Ini yang harus kita capai hadirin sekalian. Kemudian tingkatan yang kedua adalah saumur ruh anil musakinat. Puasanya roh, puasanya jiwa kita dari semua hal yang menenangkan diri. Maknanya adalah jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita tenang selain kedekatan kita kepada Allah. Suami-suami yang banyak uangnya, bukan itu yang membuat kita tenang. Istri-istri yang penyabar, bukan itu membuat kita tenang. Anak-anak yang berprestasi, bukan itu. Harapan, cita-cita, doa yang terkabulkan, bukan itu yang membuat kita tenang. Tapi yang membuat kita tenang adalah al-qurbu ilallah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dari hadis di awal, man shoma Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang berkualitas puasanya, mempuasakan hatinya, mempuasakan akalnya, mempuasakan seluruh anggota tubuhnya dari yang apa yang Allah haramkan kepadanya, insya Allah itulah dan akan diampuni dosa-dosanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari benar-benar kita manfaatkan Ramadan ini, memperbanyak ilmu pengetahuan, memperbanyak ibadah yang berkuantitas juga yang berkualitas. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan